Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Yang saya hormati Ketua Takmir Masjid beserta pengurus pengajian Duha, ya, Ustadzah Warni beserta para jamaah yang insya Allah semuanya senantiasa dicintai, dirahmati dan dibarokai Allah. Dan henti-hentinya marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana sampai pagi hari ini begitu banyak kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita, khususnya nikmat iman dan nikmat Islam. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita semua yang insya Allah senantiasa istiqomah sampai akhir zaman. Baik ibu-ibu, kenapa saya mengambil judul Zionisme, ya, dan perusakan moral? Kalau penjenengan yang putranya sekolah di sekolahan Nurul Iman, ya, mungkin tidak merasakan. Tapi saya ini guru di sekolah negeri, ya, saya guru SMK. Bulan ini yang pembelajaran tatap muka itu kelas 12. Betapa saya ngajar anak kelas 12 SMK itu seperti ngajar anak TK kecil. Ya. Kalau TK kecil kan ustadzanya bilang, nak jangan rame, kan gitu kan? Duduk yang baik, kan seperti itu ya usia. Ternyata saya ngajar kelas 12 pun, ya, ketika saya ngajar praktek, ya, saya guru praktek, saya guru listrik, jangan rame, jangan nyetel musik pakai HP, ya, rambutnya dirapikan, duduknya yang benar. Ya. Itu baru jurusan saya, jurusan listrik. Ternyata ketika kita guru-guru ketemu dengan jurusan yang lain, masalah yang dihadapi hampir sama. Ya, bahkan pekan yang lalu ketika saya ngajar, kemudian ada murid, ya, dengan santainya dia nyetel musik lewat HP, saya bilang, Mas, tolong HP-nya dimatikan. Apa yang dia lakukan? Dia gebrak meja. Apa tuh Bu? Kok rento? Nah, ini Ibu, apa yang hilang selama hampir 2 tahun pembelajaran lewat daring? Yang hilang pertama adalah adabnya. Ya, yang hilang pertama adalah adabnya. Dan ini bukan sesuatu yang tiba-tiba. Ini ternyata sebuah grand design yang didesain sedemikian rupa untuk apa? Untuk mengalahkan kita umat Islam. Padahal Islam itu adalah penuntun yang membawa pengikutnya supaya selamat dan sejahtera di dunia dan di akhirat. Saya di umur saya yang ke-23 tahun menjadi orang Islam, saya sangat bersyukur jadi orang Islam.
Karena ya, kalau orang Islam yang kafah itulah orang yang beradab. Itulah orang Islam yang Islamnya kafah. Kenapa? Karena segala tuntunan hidup itu ada di dalam Islam. Segala tuntunan hidup. Apa toh yang tidak ada di dalam Islam? Mulai kita itu mau menutup mata sampai kita buka mata, mulai mau tidur sampai kita bangun, semuanya ada. Mana yang tidak ada? Wong pakai masuk kamar mandi saja ada doanya. Yang bagi orang lain di luar Islam itu mungkin sesuatu yang biasa aja masuk kamar mandi. Tapi kita ada tuntunannya. So, pakai kaki kiri, ada doanya. Ya, kita nggak boleh nyanyi-nyanyi di dalam kamar mandi. Padahal ya biasanya penyanyi yang laki-laki itu kan nyanyinya di kamar mandi. Nah, luar biasa ajaran Islam itu. Tuntunannya jelas betul. Ya. Pedomannya itu betul-betul valid karena apa? Dari Allah yang Maha Segalanya. Nah, maka kalau seorang muslim itu hidup betul dengan tuntunan Islam ini dilaksanakan secara kafah, maka luar biasa Islam ini. Tapi ingat, Allah juga memberi info kepada kita. Ya. Di dalam Quran surat An-Nisa ayat 101, Allah itu memberi info kepada kita. Sesuatu yang sangat baik tadi, ya, ada yang tidak suka dan berusaha merusak. Dan kita husnudonnya adalah ini ujian Allah buat kita, orang beriman. Allah memberi kita info, kafir itu musuh yang nyata bagimu. Tapi apa kenyataannya? Yang harusnya tegas terhadap kafir, berkasih sayang sesama mukmin, sekarang ini dibalik dengan orang kafir ngawulo, bahasa Jawanya ya, bahasa Indonesianya apa ngawulo itu? Menghamba, ya, dengan orang kafir menghamba, dengan sesama muslim memusuhi. Kami di Solo itu beberapa saat yang lalu terkaget-kaget ketika seorang dokter yang begitu baik ditembak, meninggal. Ya, beliau dituduh teroris. Itu yang nangis ibu-ibu, mbah-mbah itu nangis karena setiap Senin mereka berobat kepada dokter itu. Apa dibalik ini? Lah kalau sedangkan wong nyolong pitik we ditangkep sik, ditekoni kowe nyolonge nang ngendi, caramu nyolong piye ditekoni. Lah ini tanpa pernah ditanya. Kalau melawan, wong beliau itu kaki jalan saja susah. Lah mbok yo ditangkep nang omahe gek diborgol. Ya, ada apa di balik itu? Ya, yakin pasti ada otaknya yang mendesain sedemikian rupa menempatkan orang Islam ini dengan stigma yang buruk. Sangger katoke cingkrang, bathuke ireng, sing wedok jilbabe gedhe, warnane peteng, terus ketoke ra gelem bergaul karo masyarakat. Udah stigmanya, oh itu teroris, oh itu radikal. Ya, dibikin stigma-stigma yang buruk. Karena apa? Ternyata di antara umat Islam ini ada yang abu-abu.
ya, tidak tegas iman kafirnya. Padahal Allah sudah memberi info, kafir itu musuh. Arti apa-apa musuh ya tetap musuh. Dan apa keinginan si musuh itu? Memadamkan cahaya Allah dengan segala tipu daya mereka. Mereka berupaya memadamkan agama Allah ini. Ya, diberi stigma bahwa pondok itu tempat penempaan para teroris, supaya Pak orang tua tidak memasukkan anaknya ke pondok. Ya. Tapi ternyata alhamdulillah justru banyak orang tua yang kepengen menyekolahkan anaknya ke pondok. Kenapa? Allah justru menyempurnakan cahayanya. Ketika diberi stigma yang buruk, pondok itu tempat pelatihan teroris, justru orang tua pengen piye to latihane, lebokke ning pondok wae anake. Bener nggak firman-Nya Allah? Justru dari situ. Ya. Nah, siapa sih kafir yang musuh? Itu jelas Allah sebutkan, oknumnya itu jelas. Saya kadang-kadang mikir gini ya, wong aku sing lagi Islam, saya yang Islam 23 tahun saja. Setelah saya masuk Islam, gitu ya, bukan kebenciannya karena terhadap pribadinya, tetapi terhadap segala upaya mereka kepada umat Islam ini. Saya tuh ya baik, tetapi baik saya tuh tidak bisa baik banget dengan mereka yang disebut dalam ayat ini. Gak bisa baik banget, itu gak bisa. Nek kok ono wong Islam sampai ngawula karo wong kafir ini loh, saya sing gumun. Nah, padahal Allah sudah sebutkan oknumnya, Yahudi dan Nasrani. Qurannya pakai kalimat lang, bukan la. Walan tardo angkal Yahudu walan Nasoro hatta tatabi amilatahum. Ya. Yahudi dan Nasrani itu tidak akan senang ayatnya. Dari dulu sampai kiamat namanya Yahudi Nasrani nggak senang sama orang iman. Wes arep diapa-apa kira seneng. Karena apa? Ini sudah diinfokan oleh Allah. Ya. Upaya musuh Islam untuk mengacau atau menghancurkan keluarga, tujuannya agar generasi Islam semakin jauh dari ajaran Allah dan melanggar apa yang menjadi larangannya. Kalau sekarang ini anak muda ya pacaran, hamil itu bukan sebuah aib, tapi sebuah kebanggaan. Mereka aborsi itu nggak mau. Itu karena apa? Ya ini sebuah desain. Ya. Bahkan dengan bangganya si laki-laki bilang, loh aku jantan bener kan, berhasil menghamili. Yang perempuan bilang, nah aku kan subur kan, buktinya aku bisa hamil. Itu bukan sesuatu yang sekarang ini, itu bukan sesuatu yang aib bagi mereka yang tidak paham agama. Dan kerja iblis ini juga luar biasa. Ya, iblis ikut-ikutan berperang. Bagaimana dia berusaha ya untuk menyesatkan manusia tadi, supaya semakin sesat yang disesatkan, bahkan memandang maksiat itu sebagai sesuatu yang biasa, termasuk bermaksiat kepada Allah. Saya waktu saya masih Kristen,
waktu kita pendalaman Alkitab. Saya waktu itu kelas berapa ya? Kelas 3 SMP kok nggak salah. Di Institut Injil di Batu Malang. Kami tidurnya di lantai atas ya. Begitu azan berkumandang, kami dibangunkan. Dibilang, bagaimana kamu mau menang melawan orang Islam? Kalau mereka sudah bangun, kamu masih tidur, bagaimana kamu bisa menang? Mereka itu beribadah harus diteriaki sama Tuhannya. Kita enggak, tapi kamu malas bangun. Ada dipakai untuk sebagai indikator bagaimana mau menang kalau wis adzan jitu. Itu yang orang Kristen aja seperti itu. Lah saiki kok wong Islam muni kok menyamakan adzan dengan gonggongan anjing? Apa dek men gek lahir terus asune jegok? Ini loh, sampai bermaksiat kepada Allah saja, ya, nggak merasa bersalah. Maka bagaimana mereka musuh-musuh Islam berusaha merubah bahkan merusak peradaban Islam ini dari keluarga. Kelihatannya di rumah bareng, ada Abi, ada Umi, ada anaknya, tapi tidak ada komunikasi. Abinya pegang HP, yo abine ki sarser tentang Palestina, ya. Umine wes tentang fikih wanita. Lah anake ngegame di rumah serumah tapi tidak ada komunikasi. Banyak sekarang ini rumah tangga ya, rumah tangganya orang Islam ya, mengalami permasalahan seperti ini. Kalau saya dengerin ya diulang ceramahnya Ustadz Triasmoro, permasalahan dalam keluarga ini antara lain adalah apa? Rusaknya komunikasi keluarga. Ya. Mereka nggak bilang jangan ngobrol, jangan diskusi dalam keluarga, tapi bagaimana setan kotak besar dengan segala acaranya. Ya. Saya dimasukkan grup teman-teman saya STM dulu, grup di Lombok, karena STM saya di Lombok Mataram. Hari-hari ini yang mereka bicarakan apa? Balap mobil di Mandalika. Ya. Trending topiknya ada tentang balap mobil. Ada teman satu bilang, "Wi, tolong kasih materi biar mereka merenung." Saya kasih pancingan. Karena ada sedang berselisih paham, kemudian saya masuk. Sesama muslim itu saudara. Saya kasih bla 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 bla. Nggak ada tanggapan. Justru dengan bangganya foto menampilkan fotonya, ya, menampilkan karcis tiketnya ikut balapan mobil. Sebuah kebanggaan nonton balapan mobil. Gak salah, tapi bagaimana ini jadi topik yang sangat luar biasa. Yakin nang omah kuwi mesti sing diomongke balap mobil. Apalagi dengan adanya setan kotak besar, setan kotak kecil. Wah, di TV itu ini kan balap mobil. Ya. Orang menikmati sampai wah. Belum lagi HP kita
keluarga yang dihancurkan pertama. Dalam hal ini perempuannya jadi peringkat teratas. Karena apa? Perempuan itu baperan. Ya. Logika dengan perasaannya lebih dikedepankan perasaannya. Walaupun saya berusaha ya, saya pribadi berusaha bagaimana logika saya ya, bisa seimbang dengan perasaannya, tetap kalah. Lebih sering baperan dulu baru mikir pakai logika. Ini dihancurkan peradaban. Dimulai dari keluarga, ya, peringkat atasnya perempuannya. Maka bagaimana peran kita sebagai seorang ibu? Di mana peran ibu itu adalah madrasah bagi anaknya mengembalikan peran. Ya, sebagai madrasah. Ya. Madrasah pertama itu bukan TK itu loh. Ibu-ibu, bukan TK itu. Kemudian ibu-ibu 30 orang, oh titip anak saya ya. Tanpa ada pendampingan dari orang tua. Ya. Saya di Solo itu menyekolahkan cucu saya di sekolah adat. Itu ada checklistnya setiap hari, ada tanggalnya. Kemudian cucu saya itu sudah menghafal hadis ini, ada checklistnya, hafal atau tidak, yang mendampingi siapa. Ketika kemudian itu Senin sampai Rebu, Kemisnya nanti dicek. Kemis si anak ditanya, sudah hafal hadisnya? Agak hafal. Padahal saya di situ nyentangnya hafal. Siapa yang dampingin? Saya centang yang saya tulis yang mendampingi Uti, padahal yang mendampingi kakungnya. 1. Besok lagi hari Jumat sudah hafal hadisnya kemarin. Sudah dicek sama ustadznya. Hafal tapi belum hafal banget. Kok saya nyentangnya sudah hafal lagi. 2 kali saya seperti itu, saya dipanggil. Kenapa? Saya nggak jujur. Wong cucu saya belum hafal banget, kok saya nulisnya sudah hafal. Saya tidak mendampingi, kok saya nulis saya mendampingi. Bagaimana saya akan mendidik cucu saya beradab kalau saya sendiri tidak punya adab? Diminta apa? Ya, kami tiap bulan ada pertemuan. Kalau komitmen memasukkan anak atau cucunya di sini, silahkan dampingi. Tapi kalau tidak siap mendampingi, silahkan bawa pulang anak atau cucunya. Karena apa? Beliau memandang banyak sekolah Islam itu anaknya kan jadi anak soleh-solehah nih Pak Mbok Pak salah Mbok salah, bukan Pak soleh Mbok solehah. Rumah saya dekat sekolahan Islam. Saya ngitung sudah 5 kali saya telepon ke kepala sekolahnya. Karena apa? Kalau pagi orang tua nganter anak mobil, itu sekolahnya orang kaya. Mobilnya itu mobil yang bengkak-bengkak itu loh. Gede-gede itu. Pajero, Fortuner itu mobilnya gede-gede. Sementara gangnya itu, jalannya itu ya bukan jalan raya. Itu kalau dari lampu merah tuh ngebut. Terus jalannya ke Bai. Satu ketika saya sampai diserempet. Itu bukan minta maaf tapi marah-marah sama saya. Karena apa? Dia anaknya selak telak. Anaknya sekolah naik sekolahan Islam. Terus kalau jemput parkirnya bukan kok satu sisi, enggak, 2 sisi dikebai. Sehingga orang lain enggak bisa lewat. Saya telepon ke kepala sekolah. Ini sekolahan Islam. Ya.
Ya. Bagaimana siar kita ke masyarakat di lingkungan sementara kita tuh mau ngadakan pengajian di lingkungan kono wae setengah mati. Ya. Karena lingkungan tempat saya itu dulunya lingkungan tempat persembunyian pencuri dan tempat orang mabuk. Nah, mau merubah sebuah lingkungan kemudian ada sekolah Islam bukan memberi contoh yang baik, malah pamer dengan seperti itu. Nah, ini karena apa? Wong tuane mau nyekolahke anake nang sekolahan Islam, tidak diikuti dengan adab orang tuanya. Ini, jadi madrasah yang pertama itu bukan di sana, ibu-ibu. Kasihan loh ustadzah itu. Ustadzah siji nyekel anake wong 30 kudu soleh kabeh. Sementara mboke ning omah asik bisnis online. Ustadzah di sekolah bilang tidak main HP, tidak buka YouTube. Neng mamahnya mboke karena tidak mau diganggu aktivitasnya anake ke HP, di-download ke game sisan. Tapi jangan marah, bukan penjenengan. Itu ibu-ibu tempat lain. Penjenengan enggak beda. Rekane pengajian, anake ning sebelahe ben ora diganggu anake kei HP kon ngegame. Wes. Bu, anak ya ditegur orang tuanya anaknya marah, celananya diplotrok. Itu belajar dari siapa? Sinchan, Bu. Ayo, ibu ingat itu di film anak-anak apa? Ya, anak nonton. Jadi kalau ditegur sama uminya sama bundanya, karena apa? Dia ngeliat di HP itu, di YouTube itu. Kalau sampai anak kita dimarahi kemudian katoke diplotrokke, bahasa Jawanya ibuke dipledingi, itu karena nonton Sinchan. Kalau anak kita jadi kebanci-bancian, jangan salahkan Ipin Upin. Ya. Ini yang dihancurkan keluarga ini loh. Senjatanya macam-macam yang digunakan. Kemudian berikutnya pendidikan, ibu. Wes silahkan tanya guru, ustadz atau kalau ustadz sekolahan yang punya kurikulum sendiri tidak bermasalah. Tapi sekolah yang kurikulumnya itu dari pemerintah mumet guru nih. Ada kurikulum merdeka barang. Ya, tujuannya saya wis meh pensiun Oktober, insya Allah. Biar orang, benar, tidak boleh memarahi anak, tidak boleh tidak menaikkan, tidak boleh tidak meluluskan. Lah, wong saya kemarin mulang praktek, saya ada box. Ini saklar tunggal, saklar seri, saklar tukar, fitting, stop kontak, tak jejer. Di pembelajaran jarak jauh sudah saya sampaikan semua. Saya cuma ngetes, tolong ambil saklar tunggal. Kue plonga, soalnya masih dicontoh plonga. Ramudeng, lah kamu sudah kelas 12. Mau ujian, lah mengkoyen kowe lulus tapi ora mudeng apa-apa. Akhirnya apa? Perusahaan ada alasan memasukkan tenaga asing dan asing. Karena apa? Karena yang dari Indonesia tidak punya kompetensi. Maka kan peringatannya Allah, hendaklah takut kepada Allah
Orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka generasi yang lemah. Quran surat An-Nisa ayat 9. Lemah akidahnya, lemah fisiknya, lemah keterampilannya. Karena apa? Ketika kita lemah itu, maka musuh-musuh Islam akan memanfaatkan kelemahan itu. Pendidikan, carut marut dunia pendidikan sudah luar biasa. Kalau dulu ya, saya awal jadi guru saya jadi guru mulai tahun 83. Penyan udah lahir atau belum? Ya, tes saya pertama tidak nulis. Tes saya pertama itu murid saya itu tukang palak di pasar, centeng pasar, preman. Yang perempuan ada yang jadi pelacur. Itu di sekolah Kristen di Jogja. Saya pada waktu itu tesnya kalau saya ngajar keluar dari kelas tidak nangis, saya diterima jadi guru di situ. Itu saya berani nempelin murid saya. Ketika saya ngajar, sudah saya peringatkan, jek nekat, saya berani nempelin dan tidak dipolisikan. Dan alhamdulillah ya, murid saya yang tadinya jadi copet, alhamdulillah jadi baik karena tempelengan tadi. Ya. Ada murid saya yang jadi komandan koramil. Dia bilang, waktu reuni, bilang sama suami saya, Pak, kalau tangannya Bu Dewi nggak pernah ngecap di sini, saya nggak akan pernah jadi komandan koramil. Kenapa? Bolos mencolot pagar pisan. Mencolot pagar. Iya Bu, wes. Sesuk bolos. Peringatan kedua. Ketiga, jangan salahkan Bu Dewi kalau peringatannya nggak pakai mulut. Karena apa? Kamu tidak bisa diperlakukan seperti manusia. Aku kudune digebuk. Ketiga, isih mencolot pagar. Saya pegang, saya tempelin tangan saya sampai ngecap. Sadar, lulus, masuk tentara, kemudian karirnya terus meningkat.